Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmitiani MSI, dan tak lupa teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Merismayanti. Yang kedua ada Eka Putri Febrianti. Yang ketiga Nur Hadijah Safitri. Perkenalkan, saya Eka Putri Febrianti sebagai pemateri pertama. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan poli yang berarti menjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, atau bisa juga didefinisikan sebagai pasar monopoli yang dalam suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual ataupun produsen di pasar terhadap permintaan pembeli ataupun konsumen. Dalam buku Hukum Bisnis tahun 2019 karya Thomas Sony, Tambunan dan Wilson RG, yang menyatakan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Adapun bentuk pasar monopoli dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim. Contohnya PLN, PAM, PT Kereta Api, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pasar yang mendekati atau near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau single produk. Sebagai contoh, penjual sate di suatu daerah tertentu merupakan monopoli murni pada daerah tersebut. Namun, ia disebut near monopoli karena di luar daerah tersebut terdapat penjual sate yang sama. Ciri-ciri pasar monopoli. Secara umum ciri-cirinya yaitu yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli, yang dimana hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang ataupun jasa yang dihasilkan tidak dapat diberi dari tempat lain, karena pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang yang mirip. Artinya, barang yang dihasilkan oleh perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain dari pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak dapat barang yang mirip atau yang substitut yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Artinya di sini sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan yang masuk sangat tangguh menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat ilegal, yang berarti dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, berarti teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah ditiru. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yang artinya modal yang diperlukan sangat besar. Yang keempat, dapat dipengaruhi oleh pengaruh harga. Artinya di sini karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau presenter, yang dimana dengan mengadakan pengendalian atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Artinya di sini perusahaan monopoli satu-satunya perusahaan di dalam industri
ia tidak perlu mempromosikan barang dengan menggunakan iklan. Walaupun bagaimana perusahaan monopoli tersebut membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan. Penyebab munculnya monopoli yang pertama adanya penguasaan bahan mentah, misalnya perusahaan listrik negara atau PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, maka dari itu penguasaan dan pengelolaannya ditangani oleh negara. Kedua, adanya penguasaan teknik produsen tertentu. Misalnya, penguasaan teknik foto dulu hanya ada Kodak sehingga semua orang menyebut Tustel adalah Kodak. Ketiga, adanya penguasaan hak paten. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Keempat, adanya lisensi atau izin. Misalnya, monopoli yang dipegang oleh PT Astra International yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah. Misalnya, karena faktor luas pasar, maka dari itu tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Keputusan output dan harga. Dalam struktur pasar monopoli, tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Jadi, suatu perusahaan monopoli adalah sekaligus merupakan industri barang tersebut dan menghadapi kurva permintaan yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi tersebut. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kurva permintaan dan kurva MR adalah yang pertama, apabila elastisitas kurva permintaan lebih besar dari 1 atau elastis maka MR disebut positif. Yang kedua, apabila elastisitas kurva permintaan lebih kecil dari 1 atau inelastis maka MR disebut negatif. Dan yang terakhir, apabila elastisitas permintaan sama dengan 1 atau unitary maka disebut dengan nol. Monopoli yang tidak dilarang, yaitu yang pertama monopoli by law, yang dimana monopoli by law ini digunakan untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang. Yang kedua ada monopoli by nature, yang dimana monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Yang ketiga ada monopoli by license, yang dimana izin penggunaannya adalah hak atas kekayaan intelektual. Penentuan harga di setiap pasar. Sekiranya suatu perusahaan monopoli ingin melaksanakan diskriminasi harga, persoalan yang pertama yang harus dipecahkan adalah harga yang akan ditetapkan di tiap-tiap pasar agar keuntungan dapat dimaksimumkan. Penentuan harga di setiap pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar dalam negeri, yang dimana kurva permintaan dan hasil penjualan marginalnya. Misalkan pula hasil produksi perusahaan monopoli tersebut dijual di pasar, yaitu yang pertama pasar dalam negeri, yang kurva permintaannya dialokasikan dengan DD dan hasil penjualan marginalnya dialokasikan dengan MRD. Yang kedua, pasar luar negeri, yang kurva permintaannya dialokasikan dengan DW dan hasil penjualan marginalnya dialokasikan dengan MLW. Kebijakan pemerintah tentang monopoli. Kebijakan pemerintah monopoli dalam pengambilan keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta 2010 cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi di atas menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu.
antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami